Saya takut pas ikut saya nanti mati. Saya kena tensi tinggi. Apa bisa disembuhkan dengan TRE? Kenapa dia tidak bisa bergetar ketika kita lagi stres dan lain-lain? Teman-teman, saya dapat banyak pertanyaan yang saya bacain aja ya untuk teman satu. Ya Pak, saya ada lihat video-video tentang senam TRE. Saya takut jantung saya berdebar kencang saat mengikuti itu. Dan saya punya masalah dengan tekanan darah yang sering naik. Saya agak takut Pak. Saya takut pas ikut saya nanti mati. Gitu ya. Dan saya pernah ngalamin asam lambung sampai pada titik sering takut-takut mati. Dengan ambulans saja takut, apapun itu. Kalau perasaan saya tidak enak, saya takut untuk lakuin TRE. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa pertanyaan yang sempat masuk dan hari ini kita akan membahasnya. Kita mulai dari kondisi alami kita sebagai seorang manusia. Ketika kita lahir, pada saat itu kita nggak mampu apapun. Kita perlu bantuan orang tua kita, ibu dan ayah kita atau lingkungan kita menyuapkan makanan, menyusui, memandiin, mengajari kita satu step by satu step. Kita sangat rapuh di situ dan sampailah akhirnya kita mampu mandiri seperti saat ini. Nah, ketika kita tidak mampu, kita butuh bantuan orang lain. Nah, sekarang kondisi di mana dulu kita baik-baik aja tapi sekarang ngalamin kondisi seperti yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi. Ketika kita sudah ngalamin hal seperti itu, maka kita butuh bantuan orang layaknya ketika kita masih bayi. Kita nggak bisa meregulasi diri sendiri. Kita butuh bantuan orang untuk menjadi ko-regulatornya kita supaya kita bisa menangani hal itu. Nah, teman-teman, apabila Anda alamin itu, Anda akan didampingi provider bersertifikasi dan mereka ini akan memprovide rasa aman dan menjadi ko-regulator untuk membuat Bapak Ibu pelan-pelan, kayak bayi dulu, pelan-pelan untuk bisa mandiri dan mengatasi hal itu lagi. Sehingga Bapak Ibu akan mengalami kemenangan demi kemenangan sedikit demi sedikit, sehingga kembali Anda punya kemampuan untuk meregulasi semua kekhawatiran Anda. Oleh karena itu highly recommend Bapak Ibu jangan coba-coba belajar sendiri. Belajarlah dengan orang yang sudah bersertifikat internasional. Saya kena tensi tinggi. Apa bisa disembuhkan dengan TRE? Pertanyaannya singkat tapi jawabannya akan panjang. Kita bahas dulu ya. Jadi begini, sejak pertama kali saya bawa TRE ke Indonesia tahun 2013, saya memiliki satu komitmen bahwa kita tidak akan pernah mengatakan TRE menyembuhkan. Walaupun dalam prakteknya banyak sekali teman-teman melaporkan mereka selesai loh dengan masalah psikosomatisnya mereka. Tapi TRE tidak akan mengatakan menyembuhkan. Tidak ada orang, tidak ada kejadian apapun di dunia yang bisa kita berikan jaminan. Sederhananya gini, teman-teman naik pesawat ke kota A. Apakah ada jaminan tidak jatuh? Nggak ada. Atau sederhananya hari-hari kita naik mobil, begitu kita ketemu lampu merah, kita berhenti. Ada nggak jaminan ketika kita hijau, di samping kiri kanan tidak ada yang nyelonong? Nggak ada. Nah, kalau sampai kita tidak yakin, tidak ada yang nyelonong, kita nggak berani jalan. Kalau kita ke rumah sakit, ada jaminan untuk sembuh? Tidak ada. Semua itu tidak ada jaminan. Semua itu butuh ikhtiar, butuh usaha dari kita sebagai seorang manusia. Hanya Tuhan yang memberikan izin kita ketika kita diberi izin sembuh, kita baru bisa sembuh. Oleh karena itu, TRE Indonesia tidak menjamin kesembuhan. Walaupun praktiknya sangat banyak yang terbantu. Ada yang nanya teman-teman, kalau memang tubuh kita bisa bergetar, kenapa dia tidak bisa bergetar ketika kita lagi stres dan lain-lain? Nah, jadi ini prosesnya begini. Saya mau sampaikan dulu bahwa bergetar itu adalah kejadian yang alami yang kita rasakan sejak kita lahir. Harus ada dalam diri kita memang.
Contoh, teman-teman pernah nggak ngalamin kedinginan dan tubuh bergetar kedinginan? Nah, itu pengalaman kita bergetar. Kedua, pernah nggak teman-teman punya pengalaman ngomong di depan umum takut lalu gemetar? Nah, itu juga pengalaman tubuh kita melepaskan ketegangan, kecemasan, kekhawatiran. Jadi tubuhnya bergetar. Ketiga, pernah nggak main flying fox, naik tinggi? Takut sih, tapi ya karena sesuatu kelompok dan sebagainya, akhirnya kita terpaksa melakukannya. Dan tentu saja kita mengalami ketakutan, ketegangan, tapi sampai di ujung begitu turun, kita selamat, tiba-tiba tubuh kita gemeter. Nah, itu adalah pengalaman yang alami. Atau begini, teman-teman pernah nggak dikejar anjing? Nah, setelah anjing yang ngejar kan kakinya gemeter kan? Nah, itu semua adalah pengalaman-pengalaman bergetar yang terjadi secara alami. Lah, tapi sekarang kenapa kita nggak bergetar? Karena kita hidup dalam budaya di mana bergetar itu dianggap something wrong. Contoh, kita kadang-kadang getar-getar kaki di rumah, orang tua bilang nggak sopan. Kalau kita ngomong di depan umum, terus kita gemetar. Apa kata orang? Oh, itu menunjukkan kelemahan. Atau getar-getar lalu ada orang tua itu penyakitan. Maka secara tidak sadar kita menarik satu kesimpulan, satu benang merah bahwa bergetar itu sesuatu yang gak bagus. Maka ketika kita akan ngalamin getar, kita akan bertahan untuk menunjukkan kekuatan, ketangguhan kita. Dan itu akibatnya hal yang harusnya dilepaskan secara alami melalui getar tubuh, dia gak bisa itu masuk lagi. Itu sama artinya mohon maaf kentut. Bayangin kalau kentut itu gak boleh, gak sopan dan lain-lain, atau punya pandangan negatif tentang kentut, maka akhirnya ketika kita mau kentut kita nahan, dia masuk lagi. Nah, ini sama dengan tubuh kita, ketika dia mau getar kita nahan, dia masuk lagi. Nah, akumulasinya itulah yang bikin akhirnya kita punya masalah-masalah psikosomatis. So, TRE itu akan mengembalikan kita dengan kondisi yang sangat alami, di mana itu sangat natural, tidak dikarenakan oleh budaya-budaya kita yang akhirnya membuat kita punya simbol bergetar itu nggak bagus. Maka bergetar itu sangat bagus. Jadi kita punya belief system yang terbentuk oleh lingkungan kita adalah sepanjang ini, setinggi ini. Maka ketika kita punya masalah, stres, dia masih di bawah dari belief system daya tahan kita. Maka kita masih bertahan untuk tidak bergetar. Nah, kenapa orang perlu belajar senamnya TRE? Karena senamnya TRE itu menargetkan pada otot-otot yang paling bertanggung jawab terhadap stres kita sehingga kelelahannya lebih tinggi dari belief system kita. Perbedaan inilah yang membuat orang mulai bergetar. Dan pengalaman orang bergetar dan dibimbing oleh provider yang bersertifikasi akan membuat kita punya rasa aman sehingga kita bisa bergetar. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Hampir semua orang akan merasa lebih lega, lebih plong, lebih ringan. Sehingga mulai dari sana belief system yang mengatakan bergetar negatif itu menjadi berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Maka teman-teman yang sudah belajar TRE, dia tidak usah senam lagi, dia tiduran, dia akan bergerak, tubuh sudah bisa bergetar karena belief system yang lama sudah tidak lagi menghambat. Itulah cara yang sangat natural di mana tubuh kita kembali memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya masuk dalam diri kita. Dan artinya kita punya kemampuan menghealing diri kita sendiri. Maka teman-teman sekali lagi, ayo belajar TRE. Dimanapun Anda berada, menurut saya kita selama hidup kita perlu memiliki kemampuan alami yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk menghealing diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih.